out while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul penerapan metode demonstrasi dalam meningkatkan kemampuan membaca serta memaknai kitab kuning mata pelajaran fikih kelas 4 Madrasah Miftahul Huda. Upaya dalam mengatasi masalah belajar anak, terutama dalam memperoleh hasil belajar yang baik, ditentukan oleh mutu guru pendidik. Oleh karena itu, sebagai pendidik haruslah mampu memahami kondisi anak didik dengan baik dan menentukan upaya serta cara yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan proses pendidikan. Pendidikan dalam lingkup pondok pesantren juga memerlukan guru pendidik yang memiliki mutu berkualitas agar hasil belajar dari peserta didik tidak terbuang sia-sia. Dalam dunia kepesantrenan, kitab kuning adalah bahan ajar utama bagi guru pendidik. Guru di pondok pesantren harus mampu menguasai skill membaca serta memaknai kitab kuning. Hal ini diharapkan mampu mewariskan skill membaca serta memaknai kitab kuning kepada peserta didik yang diajarnya. Selain itu, metode yang digunakan guru harus mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Karena metode merupakan kunci utama keberhasilan dalam memperoleh hasil belajar yang optimal. Di Madrasah Miftahul Huda, tak sedikit ustadz atau ustazah menggunakan metode yang bersifat monoton, sehingga peserta didik kurang minat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Hal ini menyebabkan hasil belajar yang cenderung rendah dalam keterampilan membaca serta memaknai kitab kuning. Salah satu kitab kuning yang dikaji di kelas 4 Madrasah Miftahul Huda adalah kitab Fathul Qorib, yaitu kitab yang membahas ilmu fikih. Mengingat begitu pentingnya pembelajaran ini untuk bekal kehidupan sehari-hari, maka diharapkan peserta didik mampu menguasai keterampilan membaca serta memaknai kitab kuning agar mampu mengambil hikmah dari kitab yang dikaji. Untuk rumusan masalah, yaitu berdasar dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian adalah yang pertama, metode yang digunakan dalam penyampaian mata pelajaran bersifat monoton. Yang kedua, kurangnya antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik merasa bosan dan mengantuk dalam proses pembelajaran. Yang keempat, yaitu hasil belajar peserta didik yang cenderung rendah dalam keterampilan membaca serta memaknai kitab kuning. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam keterampilan membaca serta memaknai kitab kuning mata pelajaran fikih kelas 4 Madrasah Miftahul Huda. Untuk manfaat penelitian ini yaitu yang pertama bagi siswa, yaitu dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam keterampilan membaca serta memaknai kitab kuning mata pelajaran fikih kelas 4 Madrasah Miftahul Huda. Sedangkan untuk bagi guru, yaitu untuk meningkatkan kemampuan guru dalam upaya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul di dalam kelas, serta menambah pengetahuan tentang pemanfaatan metode demonstrasi dalam meningkatkan kemampuan keterampilan membaca serta memaknai kitab kuning. Sedangkan untuk madrasah, yaitu merupakan kontribusi bagi madrasah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah melalui metode demonstrasi. Itu belajar adalah sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Selanjutnya yaitu pengertian kitab kuning. Pengertian kitab kuning yaitu pada makna dasarnya sebutan kitab kuning itu lazim disandarkan pada buku-buku klasik berbahasa Arab tanpa harokat yang memuat kajian-kajian ilmu agama Islam dan biasanya dikaji dalam pondok pesantren, madrasah, dan majelis. Kitab kuning biasanya dicetak lepas, tidak dijilid antara satu bagian dengan bagian yang lainnya.
Selanjutnya yaitu pengertian metode demonstrasi. Metode dalam bahasa Arab dikenal dengan kata thariqah yang berarti langkah-langkah atau strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Metode pendidikan dapat diartikan sebagai cara yang digunakan oleh pendidik dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Nah, dengan demikian, metode pembelajaran merupakan alat untuk menciptakan proses pembelajaran yang diharapkan. Yang pertama yaitu metode penelitian. Metode penelitian yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian kualitatif. Selanjutnya, untuk setting subjek penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama lokasi penelitian. Peneliti memilih lokasi penelitiannya di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hidayah Tonatan Ponorogo, tepatnya di Madrasah Miftahul Huda. Untuk waktu penelitian yaitu peneliti melakukan penelitian ini pada bulan Juli sampai bulan Agustus pada tahun 2022. Yang ketiga, subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu peneliti mengambil subjek penelitiannya di kelas 4 X Madrasah Miftahul Huda yang terdiri dari 32 siswa. Untuk data dan sumber data, sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama melakukan observasi, yang kedua tes hasil belajar, dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.